Nah, di tengah laut yang makin bergelora itu ya, rahasia besar yang tersimpan di Pulau Elbaf tuh akhirnya terungkapkan satu persatu. Dori Brogi, dua legenda raksasa itu terlibat dalam kisah yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Konflik yang memanas, perang tidak hanya melibatkan mereka aja, tapi juga kelompok bajak laut Rocks yang misterius itu muncul kembali. Saat Kuroige, bajak laut paling menakutkan sendiri itu menggerakkan pasukannya menuju pulau legendaris itu, aliansi antara Sang dan Gaw itu terbentuk nih. Tujuannya jelas lebih gila dari yang bisa dibayangkan. Apa yang sebenarnya tersembunyi dalam tubuh Rock di Sepek yang hilang tersebut, dan bagaimana harta nasional Elbaf bisa mengubah jalannya sejarah dunia baru. Langkah yang diambil ngebawa mereka semakin dekat pada kekuatan yang bisa merubah tatanan dunia kan. Nah, di sini kisah One Piece bakalan jauh lebih menarik lagi nakama. Ini bakal seru loh. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya tuh, DRTV Mediatif untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex, serta manga lain Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fan fiction. Sementara Sonai Odyssey nanti kita akan review anime, manga, manhwa lain-lainnya. Oke, kita tunggu kalian juga muncul di sana. Let's go, kita masuk ke pembahasannya lagi. Sekarang kekacauan besar sedang berlangsung di Pulau Elbaf ya. Sosok legendaris seperti Scooper, Gaban, Dori Brogi telah tiba di garis terdepan pertempuran. Dalam kehancuran yang terus berlangsung itu, dua raksasa veteran ini kembali bertarung melawan monster-monster mimpi buruk yang terus bermunculan tanpa henti. Sementara itu, Gaban melompat turun dari kapal dengan cepat menuju ke arah Saul yang sedang kesulitan menghadapi situasi gawat darurat. Anak-anak raksasa yang tertidur sambil berjalan tanpa bisa dihentikan. Nah, karena itu semuanya berkat pengaruh kekuatan Saint Gillingham. Walau api di sekitar itu sudah padam berkat aksi Jinbe yang heroik di chapter-chapter kemarin, ancaman belum sepenuhnya hilang sebenarnya. Anak-anak raksasa itu tetap melangkah perlahan namun pasti ke arah pantai. Mereka itu tanpa menyusuri bahaya yang mungkin mengintari di depan mereka. Ketika Gaban tiba, Saul menjelaskan situasi yang sebenarnya. Anak-anak itu bergerak dalam kondisi tertidur. Tubuh mereka ternyata dilindungi oleh perisai tanaman berduri itu yang tak kasat mata. Siapapun yang mencoba menyentuh mereka itu akan langsung tertusuk oleh duri-duri itu. Situasinya jadi tambah gawat tuh. Gaban jelas memahami keseriusan masalah ini. Tanpa ngebuang-buang waktu, ia langsung melepaskan Housok no Haki dengan tekanan luar biasa. Itu diarahkan tepat ke anak-anak tersebut nih. Seketika langkah mereka itu terhenti. Semuanya langsung pada pingsan. Pengaruh tidur sambil berjalan yang berasal dari kemampuan Saint Gillingham pun menghilang begitu saja di hadapan tekanan haki luar biasa dari Gaban. Nah, melihat bagaimana Gaban itu mampu menetralisir efek dari buah iblis hanya dengan Housok no Haki ya, itu terlihat jelas bahwa haki miliknya itu sudah mencapai level sangat tinggi. Efeknya itu serupa dengan apa yang terjadi di Egghead sebelumnya nakama. Saat haki Joy Boy dilepaskan, itu ngebuat para gurusnya itu terpental kembali ke Marijoa. Bahkan wujud yokai mereka pun juga langsung kembali ke bentuk normalnya kan. Sesuatu yang mengesankan sih kemarin itu. Di sini Robin dan juga Chopper itu menyaksikan sendiri kejadian tampak sangat lega. Chopper bertanya-tanya siapa sebenarnya pria tua hebat itu. Nah, di sini saat Saul ingin mengangkat anak-anak raksasa yang sudah pada pingsan, Gaban malah menghentikannya. Dengan Kenbun Soku no Haki itu, Gaban itu bisa merasakan bahwa duri-duri tak kasat mata masih pada aktif. Untuk menetralkannya lagi, ia akan menggabungkan Busou Soku Haki dan Hou Soku Haki yang dari jarak dekat. Itu menjadi bukti jelas ya bahwa kekuatan dari pengguna buah iblis seperti Summer jauh lebih kuat dibandingkan Gillingham. Jika efek Gillingham bisa diatasi dari jauh dengan Hou Soku no Haki saja, efek duri-duri dari Summer itu memerlukan kombinasi haki dan sentuhan secara langsung. Nah, Gaban pun memilih menggunakan tangan kosong agar tidak melukai anak-anak itu. Perbedaan kekuatan ini masuk akal. Summer pernah terlibat dalam insiden God Valley yang
terkenal kala itu. Sementara Giling Hao saat itu bahkan masih anak-anak. Tak heran jika Sommer yang sekarang dikenal sebagai kesatria suci itu memiliki tingkat kekuatan yang lebih senior pula. Sementara itu nakama, jauh dari Elbaf sana suasana berbeda muncul di kerajaan Alabasta. Negeri padang pasir itu tengah dilanda kesedihan mendalam nih. Rakyatnya kehilangan raja dan sang putri kerajaan. Vivi pun menghilang pula secara misterius sejak insiden di Marijoa. Belum ada tanda tanya besar tahu pasti di mana Vivi sebenarnya berada dan masih hidup atau enggak. Kini berada dalam balon udara milik Morgan sebenarnya. Itulah yang belum terungkapkan ke publik. Di dalam istana kerajaan, Pel dan juga Igram tersebut tampak waspada ketika Deden musuh utama mulai berdiri. Igram terus mengangkatnya dan terus saja mendengarkan suara dari ujung sana memperkenalkan dirinya sebagai Sabo. Nah, Pel dan Caka itu yang berada di dekatnya pun ikut terperanjat tuh. Sabo ternyata mendapatkan kontak mereka secara langsung melalui jaringan intel pasukan revolusioner. Di sini menariknya, Caka langsung naik pitam nih. Ia menuduh Sabo berani-beraninya menghubungi Alabasta setelah dituduh sebagai pembunuh Raja Cobra. Reaksi marah itu sangat bisa dimengerti mengingat berita di koran menyebutkan Sabo sebagai dalang di balik kematian sang raja sendiri. Namun ya, Igaram tuh menenangkan Caka dan memperingatkan bahwa tidak semua yang tertulis di media bisa dipercaya begitu saja. Ada kemungkinan besar itu adalah manipulasi pemerintahan dunia. Nah, disinilah Sabo pun segera menjelaskan kebenaran sendiri. Ia tak menampik kemarahan mereka, tapi menegaskan bahwa bukan dirinya yang ngebunuh Raja Cobra. Justru para petinggi pemerintahan dunia lah yang bertanggung jawab atas kematian sang raja. Meski masih sulit untuk mempercayai sepenuhnya, Caka itu mengaku bahwa ia memang sempat curiga di sana. Lebih lanjut lagi, Sabo itu menyampaikan bahwa sebelum kematiannya, Raja Cobra menitipkan sesuatu pesan penting untuk disampaikan langsung kepada Nefertari Vivi. Ini bukanlah pesan sembarangan karena itu berkaitan dan fakta besar bahwa keluarga Nefertari itu adalah bagian penting dari keluarga Di yang sangat misterius itu. Nah, mendengarkan itu, para petinggi Alabasta bertanya-tanya langsung tentang keberadaan Vivi. Sabo menjawab bahwa Vivi berada di kantor World Economic milik Morgan. Masalahnya, kantor itu berbentuk balon udara yang terus saja bergerak. Sabo tak bisa menjemput langsung karena tengah menjalankan misi sangat penting. Namun, ia bersedia memberikan kontak informasi dari pasukan revolusioner agar keluarga kerajaan itu bisa segera menemui Vivi di sana. Nah, mendengarkan itu, situasi pun beralih ke Pulau Hachinosu ya teman-teman. Di sana serangan dadakan sedang berlangsung pula. Ben Beckman, wali kapten dari bajak laut rambut merah sendiri itu telah tiba-tiba lebih dulu datang di sana dan langsung menghadapi Jiryu dan juga Jesus Burgess. Dua komandan Titan itu terkena serangan penuh haki dari Beckman hingga terpaksa mundur. Nah, Avalo Bizarro yang memiliki kekuatan mengendalikan pulau itu segera menarik keduanya kembali ke markas pusat dengan tangan raksasa untuk mendapatkan perawatan dari Doki. Ia pun langsung melaporkan kepada Kuroige bahwa para komandan telah diserang oleh penyusup. Mendengar nama Ben Beckman, Kuroige langsung kaget di sana. Ia paham betul siapa Beckman dan kekuatan yang hampir setara dengan Akagami Sang. Nah, melalui scope dan juga Van Augur sendiri itu memastikan bahwa benar itu Ben Beckman sedang melayang di udara menggunakan teknik Geppo, salah satu jurus bela diri dari teknik Rokushiki yang mirip itu. Van Augur lalu melihat lebih jauh lagi. Di pelabuhan kapal bajak laut utama Akagami itu terlihat sudah meraba. Namun bukan hanya Sang yang ada di kapal itu, Gap ternyata juga ikut serta. Gap, sang pahlawan legendaris angkatan laut, kini terlibat bekerjasama dengan bajak laut. Nah, kekacauan makin terasa ya. Kuroige itu terlihat mulai panik di sini. Ia sadar betul bahwa kekuatan buah iblis Yami Yami miliknya itu tidak akan berguna melawan para pengguna haki tingkat tinggi seperti Beckman dan juga Monkey Diga. Mereka itu adalah kelemahan alami baginya. Karena itu ia memerintahkan seluruh komandan Titannya bersiap menghadapi musuh kuat yang sebentar lagi akan menyerang langsung ke pusat markas mereka. Dia juga mengatakan di sana ada seseorang yang sangat-sangat mereka waspadai, sang rambut merah sendiri, Akagami no Sang. Nah, belum sempat berlanjut itu, kita kembali lagi ke Elbaf nakama. Suasana yang masih mencekam. Gaban dan juga Saul masih berdiskusi tentang para penyusup yang menyebabkan kekacauan. Saul bertanya siapa gerangan yang membuat semua masalah itu terjadi. Gaban pun menjawab dengan sangat tegas ya, ia bisa merasakan aura kuat dari para penyusup itu. Mereka bukanlah orang sembarangan. Mereka itu adalah para kesatria suci, pasukan elit yang hanya bergerak dalam misi-misi rahasia dan sangatlah berbahaya. Mendengarkan itu, Saul saja terdiam nih. Nama kesatria suci bukanlah nama asing baginya, apalagi saat dirinya dahulu itu masih aktif di angkatan laut pusat sana. Reputasi mereka itu sangatlah besar, dan jika
jika mereka benar-benar telah muncul, maka ini bukan sekedar ancaman biasa. Ini adalah pertanda besar bahwa pertempuran luar biasa akan segera dimulai di negeri raksasa itu. Elbap bisa jadi medan tempur utama dalam konflik skala dunia berikutnya loh nakama. Itu akan sangat menarik. Jadi kalau mau disimpulkan, petualangan menuju Pulau Elbap membuka banyak rahasia yang sebenarnya tersembunyi di balik sejarah dunia One Piece. Pertarungan antara aliansi Sang dan Garp melawan ambisi gelap Kurohyuge makin intens lagi. Terungkapnya kekuatan luar biasa yang tersimpan di dalam tubuh Rock D. Sebek dan harta nasional Elbap yang sangat berharga itu, Dori Brogy sebagai legenda Elbap terperangkap dalam konflik lebih besar lagi dari yang mereka bayangkan. Sementara rahasia besar dari masa lalu mulai membentuk masa depan yang penuh ketegangan itu kan. Nah, dalam kisah ini nakama, setiap langkah yang akan diambil para orang-orang sendiri itu akan ngebawa mendekati titik perubahan besar. Apa yang terjadi di Pulau Elbap bukan hanya satu sekedar pertempuran fisik aja, tetapi di sana merupakan pusat segala informasi yang akan terhubung ke era masa lalu abad kekosongan dan era kedepannya terkait pemerintahan dunia dan sang raja dunia itu sendiri Im Sama. Segalanya kian makin menarik nih. Battle Royale sudah terjadi di mana-mana dan pusat dari segala itu semuanya ya ada di Elbap. One Piece sedang menunggu untuk dibentuk kembali nih. Hanya satu waktu yang akan mengungkapkan siapa yang akan menguasai masa depan. Perang Ragnarok yang dikenal sebagai perang para dewa sepertinya akan banyak menggugurkan orang-orang besar lainnya, dan di sanalah akan muncul siapa yang akan menjadi sang pemenang selanjutnya. Wah, itu bakalan lebih menarik lagi nakama. Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai apa yang terjadi pada kisah-kisah One Piece ke depannya itu. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya dapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.